vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita, sebagaimana nanti juga diwartakan dalam Injil dan menjadi bahan permenungan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita baca Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini menawarkan kepada kita doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita, yang kita kenal dengan sebutan doa Bapa kami. Mari kita perhatikan 3 permohonan pertama. Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kepada kita agar setiap kali berdoa, pertama-tama kita
memuji dan memuliakan Allah, Allah sebagai Bapa kita. Maka dalam kalimat pertama, kita diundang untuk mengenal Allah sebagai Bapa kita. Bapa yang penuh kasih dengan namanya yang kudus dan mulia. Itulah sebabnya kita diajak untuk berseru, "Dikuduskanlah namamu." Dengan seruan doa agar nama Allah Bapa dikuduskan, kita meminta agar nama Allah yang kudus diakui dan diperlakukan sebagai nama yang kudus. Ketika sesuatu itu kudus, maka nama itu disucikan, dipisahkan dari segala sesuatu yang lain. Dalam pengertian itu, nama itu transenden. Namun, nama itu dipisahkan bukan untuk isolasi, melainkan untuk tujuan personal dan interpersonal. Secara personal, kita menyebut Allah sebagai Bapa kita, dan Bapa sebagai pribadi, kita anak-anaknya. Terjadilah yang namanya relasi interpersonal antara kita dengan Allah sebagai Bapa yang kudus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Kita mempunyai terjemahan dalam bahasa Indonesia, khususnya dalam tradisi gereja Katolik. Dalam doa Bapa kami, memang yang dipakai kata dimuliakanlah namamu. Sama, dikuduskanlah, dimuliakanlah, mempunyai makna yang sama. Bahwa Allah Bapa kita memiliki kekudusan dan kemuliaan yang membuat kita juga dilibatkan di dalam kekudusan dan kemuliaan Allah. Konsekuensinya, sebagai anak-anak Allah yang kita sapa sebagai Bapa, lalu kita juga diajak di antara kita secara interpersonal satu terhadap yang lain, menghargai martabat kita sebagai manusia, dan kita mengimani manusia diciptakan secitra dengan Allah. Martabat manusia pun diangkat dalam kekudusan dan kemuliaan itu. Dan karena itu harus dihormati, dihargai, tidak boleh diinjak-injak, tidak boleh diperlakukan secara tidak adil, apalagi dalam perilaku-perilaku intoleran, kekerasan, yang bahkan kemudian berujung pada pembunuhan, baik itu pembunuhan secara fisik maupun pembunuhan karakter seseorang. Tindakan-tindakan itu melawan nama Allah yang kudus. Syukur pada Allah, antara Bapa Suci Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar, Syekh Al-Tayyib, menandatangani dokumen Abu Dhabi yang menegaskan betapa kalau orang menghabisi, membunuh, berlaku tidak adil, dan tindakan kekerasan terhadap sesama manusia, apalagi menggunakan nama Allah, itu justru berlawanan dengan kekudusan Allah sendiri, dan perilaku-perilaku itu tidak akan membawa berkat bagi yang bersangkutan. Justru yang bersangkutan disebut sebagai manusia-manusia terkutuk. Manusia tidak hanya diciptakan secitra dengan Allah. Kalau kita membaca kitab Imamat bab 19 ayat 2, Allah sendiri berfirman, "Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Manusia
diangkat dan dimasukkan ke dalam kekudusan Allah. Itu makna saat kita berdoa, Bapa kami, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Ada konsekuensi bahwa kita juga dipanggil untuk saling menghargai dan menghormati satu terhadap yang lain. Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, permohonan kedua setelah kita berseru Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Apa maknanya? Permohonan kedua memohon datanglah kerajaanmu. Dengan cara ini, Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kepada para muridnya, juga kepada kita, untuk berdoa memohon kerajaan Allah. Karena meskipun Sang Raja telah datang di antara kita dalam diri Yesus Kristus, Ia belum menyatakan dirinya sepenuhnya. Kerajaannya telah memasuki dunia. Kerajaan itu ada di antara kita. Ia hadir di tengah-tengah kita, merajai kita, terutama saat kita sudah dimeteraikan dengan sakramen baptis, menyambut ekaristi yang memberi kita kekuatan jasmani maupun rohani. Sakramen ekaristi menghadirkan kerajaan Allah bagi kita. Itu makna yang kedua. Yang ketiga, kita diajak untuk berdoa, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Bisa jadi peristiwa-peristiwa yang ada di atas bumi ini memang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Sakit penyakit, tantangan, kekerasan, bahkan juga penolakan, pendek kata salib. Kita diajak untuk menerima peristiwa itu agar peristiwa yang terjadi di bumi ini selaras dengan kehendak surga. Artinya apa? Meskipun kita mengalami berbagai macam peristiwa-peristiwa negatif, tetapi dalam perspektif surga yang terjadi di muka bumi ini diangkat sebagai persembahan dan menjadi berkat bagi kehidupan. Dan lebih dari segalanya, kekudusan Allah, kerajaannya, kehendaknya digarisbawahi dalam kalimat terakhir Injil melalui pengampunan. Kita tidak akan diampuni kalau kita tidak bisa mengampuni. Maka dalam pengampunan Allah dikuduskan, kerajaannya hadir di tengah-tengah kita, kehendaknya terjadi, menyucikan hidup kita, memberkati kita dengan kehadiran kerajaannya, dan kita hidup seturut kehendak Bapa. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.